Dalam edisi spesial kali ini akan saya persembahkan untuk kalian semua simulasi desain cafe dan resto bergaya minimalis modern. Saya akan membuat simulasi bagaimana pengerjaannya mulai dari tahap persiapan, pembuatan pondasi sampai dengan desain interiornya, dan nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Yuk langsung saja kita simak videonya. Kita mulai dari tahap persiapan. Di sini kita bisa melakukan perencanaan dengan matang mengenai anggaran, bahan-bahan yang digunakan, alat apa saja yang akan dibutuhkan pekerja, mulai dari alat-alat pendukung untuk kerja dan melakukan koordinasi antara pemilik dan pekerja. Jangan sampai dalam proses pengerjaannya nanti terkendala karena kita kurang persiapan dan kurang bahan yang dibutuhkan. Setelah proses persiapan selesai, langsung saja kita masuk ke tahap pemasangan boplang. Perlu diperhatikan dengan baik agar tidak ada kesalahan pondasi di sini, seperti pondasi kurang siku. Ini proses yang sangat menentukan untuk sebuah bangunan. Setelah boplang kita pasang, lanjut kita ke proses penggalian tanah. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengurukan menggunakan pasir atau bisa juga menggunakan sertu. Disarankan agar tidak usah terlalu tebal, secukupnya saja untuk pengurukan ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengerjaan cakar ayam. Cakar ayam ini menggunakan besi 12, ukuran cakar ayam 1 meter persegi. Sedangkan untuk ukuran kolom strukturnya cukup dengan ukuran 30 x 15 cm untuk lantai 2. Kemudian lanjut kita ke tahap pengecoran cakar ayamnya. Untuk pengecorannya harus dilakukan dengan baik, dipastikan jangan sampai ada adukan yang kurang matang. Ini harus diperhatikan dengan baik. Kemudian lanjut kita masuk ke tahap pemasangan batu pondasi. Anda bisa menggunakan batu kali, bisa juga menggunakan batu putih, tergantung di daerah Anda tersedianya yang mana. Kemudian lanjut kita ke proses pemasangan slope. Sebelum kita lakukan pengecoran, kita pasang dulu kolom praktisnya, kemudian kita lanjut pengecoran slope. Sebaiknya untuk tanah galian kita kembalikan agar memudahkan para pekerja dan menghemat waktu kerja. Selanjutnya kita masuk ke proses pemasangan bata. Kemudian kita lanjutkan pengecoran kolom dan dilanjutkan pemasangan kusen pintu, jendela dan lain-lain. Ini bisa dilakukan dengan fleksibel dalam pengerjaannya. Bisa kita pasang kusen dulu baru kita cor kolom struktur. Setelah pemasangan kusen beres, selanjutnya kita masuk ke proses pemasangan bata sampai atas. Kemudian kita lanjutkan dengan pengecoran kolom struktur dan kolom praktisnya. Jangan sampai lupa untuk lofter, untuk ventilasi udara khususnya di bagian kamar mandi tetap kita kasih. Kemudian kita bereskan dulu pengerjaan bagian depan bangunan, mulai dari pemasangan besi tulangan, kemudian pengecoran dan pemasangan batanya. Setelah bagian depan selesai, selanjutnya kita masuk proses pemasangan besi ring atau lunasan untuk lantai 1. Kemudian kita pasang juga untuk besi dek. Jangan sampai lupa untuk kelistrikan dan pipa-pipa air kita selesaikan dalam proses ini.
Untuk proses pengecoran dek, Anda bisa memutuskan menggunakan tenaga manusia atau menggunakan alat untuk mengerjakannya ini. Karena proses pengecoran ini harus dilakukan sekali jadi agar hasilnya maksimal. Sambil menunggu cornya kering, biasanya setelah proses pengecoran dek ini para pekerja akan minta libur 1-2 hari. Ini bisa kita manfaatkan untuk menyiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk proses pengerjaan selanjutnya. Bisa juga kita manfaatkan untuk melakukan pembersihan sisa-sisa bahan-bahan bangunan yang sudah tidak dipakai. Lanjut kita masuk ke proses pengerjaan lantai 2. Kita mulai dari proses pemasangan kolom struktur dan kolom praktisnya. Lanjut kita cor kolom struktur dan kolom praktisnya. Kemudian kita lanjutkan proses pemasangan kusen dan batanya. Kemudian kita bereskan dulu pengerjaan di bagian depan bangunan seperti di lantai bawah tadi, mulai dari pemasangan besi tulangan, kemudian pengecoran dan pemasangan batanya. Setelah bagian depan selesai, selanjutnya kita masuk proses pemasangan besi ring atau lunasan untuk lantai kedua, kemudian juga besi untuk dek. Jangan sampai lupa untuk kelistrikan dan pipa-pipa air kita selesaikan dalam proses ini juga. Lanjut kita masuk proses pengecoran dek lantai 2. Kemudian kita pasang bata sampai lunasan sesuai dengan desain yang telah kita buat. Untuk memperindah tampilannya, kita berikan jendela kecil di bagian bata atas ini. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pemasangan rangka atapnya. Anda bisa memutuskan untuk menggunakan bahan apa, ingin menggunakan baja ringan atau kayu, terserah selera Anda. Untuk lantai 2 kita menyarankan menggunakan baja ringan agar mengurangi beban pada pondasi. Di sini kita sudah bisa melihat bentuk bangunannya sudah hampir beres. Tinggal kita masuk ke proses plester, ajian, pengecatan dan merapikan hasil dari pengerjaan yang kurang pas. Untuk proses perapian dan menata desain interior, kita akan lanjut ke part 2. Terima kasih telah menonton video saya ini, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua. Kita lanjut ke part 2. Terima kasih.